inspektur pembantu di Satuan Reserse Kriminal. Sudah 17 tahun aku berseragam. Dan selama itu, aku pikir aku sudah kebal. Ternyata aku salah. Aku sudah pernah lihat mayat terbakar di mobil, jasad tanpa kepala di sungai. Bahkan anak kecil yang mati karena kekerasan orang tuanya sendiri. Kupikir setelah semua itu tidak ada lagi yang bisa benar-benar menakutiku. Tapi kasus ini, kasus keluarga Hartanto yang mengubah segalanya. Semuanya bermula dari laporan warga tentang sebuah rumah besar di kawasan elit pinggiran kota. Nama tempat itu Villa Hartanto. Rumah itu biasanya ramai, mobil mewah keluar masuk, tukang kebun, asisten rumah tangga, sopir, lalu lalang setiap hari. Tapi bukan itu yang membuat warga takut. Sudah hampir 3 minggu, tidak ada yang keluar, tidak ada yang masuk ke rumah itu. Rumah itu tampak mati, kecuali satu hal. Lampu di lantai 2 di sayap kiri rumah selalu menyala setiap malam tanpa pernah padam, padahal gerbang ditutup rapat. Dan anehnya, bahkan ketika listrik di kompleks sempat mati, saksi bilang lampu di lantai 2 itu tetap menyala sendiri. Keluarga yang tinggal di sana adalah keluarga kaya raya, keluarga Hartanto. Bram Hartanto, sang ayah, kepala keluarga, pengusaha real estate sukses. Clara, istrinya, filantropis yang hangat. Mereka punya seorang anak laki-laki, remaja 16 tahun, namanya Dimas. Semua orang bilang keluarga itu sempurna, terlalu sempurna. Dan pengalamanku bilang, tidak ada yang benar-benar sempurna. Selalu ada sesuatu yang sedang disembunyikan. Malam itu, sekitar jam 10 lewat, aku dan tim kecil berangkat ke lokasi. Begitu mobil kami memasuki jalan buntu tempat villa itu berada, suasana mendadak berubah. Rumah-rumah lain terlihat redup dengan suara, dengan lampu teras kuning yang temaram. Tapi Villa Hartanto, pagar tinggi, berwarna hitam, ujungnya lancip. Di baliknya, rumah besar bergaya modern dengan banyak kaca. Dan di lantai 2 sisi kiri, satu deret jendela besar menyala terang. Andi, anggota yang bersamaku, berbisik pelan. Lampunya kayak lampu rumah sakit ya, Pak. Aku hanya mengangguk, tapi mataku tidak bisa lepas dari jendela itu. Dari luar, aku sadar sesuatu. Cahaya lampu itu tidak berkedip, tidak bergetar, terang, stabil, namun terlihat dingin, seperti bukan lampu biasa. Entah kenapa, tengkukku mulai terasa dingin. Kami turun dari mobil. Udara malam seharusnya tidak sedingin itu.
tapi kulit lenganku sangat merinding. Aku mengetuk pagar besi. Tok, tok, tok. Selamat malam, polisi. Ada orang di dalam, tanyaku. Hening. Kuulangi lagi. Selamat malam, ada orang di dalam. Masih saja tidak ada jawaban. Dari rumah sebelah, seorang ibu keluar, membuka sedikit pagar. Pak polisi, itu rumah sejak 3 lalu memang sepi, tapi lampu atasnya gak pernah mati, katanya. Malam tadi saya lihat ada bayangan orang lewat di jendela, tapi gak mungkin ada orang di sana. Setiap hari kayak gitu terus, Pak. Saya takut, kata ibu tetangga. Aku mengucapkan terima kasih atas penjelasan ibu tersebut, lalu kembali ke pagar villa. Prosedur mengizinkan kami masuk kalau ada dugaan keadaan darurat, dan ini jelas darurat. Aku memberi isyarat pada Andi untuk membuka pintu pagar. Andi mencongkel pintu. Beberapa detik kemudian terdengar suara klik. Pagar bergeser dengan suara dejit panjang. Sudah lama tidak tersentuh. Begitu kakiku melangkah masuk ke halaman rumah itu, rasanya bulu kuduku meremang. Tubuhku terasa ringan, seperti sedang menyeberang ke dunia lain. Bukan dunia yang jauh, masih di kota yang sama, masih di pijakan kaki yang sama, tapi mungkin dimensinya yang berbeda. Halaman depan rumah itu tertata rapi, tapi rumput mulai menguning tidak terurus. Pohon kamboja di sudut halaman menjatuhkan bunga-bunga putih dan dedaunan yang kering, berserakan seperti kelopak di pemakaman. Namun tidak terdengar suara apapun. Tidak ada suara jangkrik, anjing, atau suara angin. Pintu utama rumah tinggi dan kokoh. Pintu utama rumah tinggi, kokoh, dan dari kayu. Ketika aku buka, suara dari halus menyambut. Begitu senterku menyapu ruang tamu, aku melihat sofa mahal, karpet tebal, rak buku besar, dan di dinding sebuah foto keluarga besar. Aku mendekat ke arah foto keluarga Hartanto yang terpajang di dinding. Bram tersenyum lebar, Clara anggun di sampingnya, dan Dimas, anak mereka, berdiri di depan kedua orang itu dengan seragam sekolah. Semua tampak indah, serasi, keluarga yang elegan. Namun di permukaan foto itu ada goresan-goresan tipis, seperti ada yang sedang menggaruk mata, dan mulut mereka berulang kali. Foto itu dipenuhi oleh coretan dan garukan mata. Garis-garis halus yang merusak foto mereka, seolah menunjukkan seseorang lain yang tidak tahan melihat mereka tersenyum, melihat mereka bahagia. Rudy, temanku yang lain,
atasku. Kemudian dengan samar ada bau seperti besi, bau seperti darah. Aku mengatur tim. Andi, Rudi, cek lantai bawah, dapur, kamar tamu, ruang kerja. Kataku pada mereka berdua. Kemudian melanjutkan, saya ke atas sama Tio. Semua nyalakan body cam. Perintahku. Lalu kami pun berpencar. Tangga menuju lantai 2. Lebar dan kokoh. Lampu tangga gelap dan mati. Jadi hanya ada cahaya dari senter kami. Di puncak tangga, koridor panjang membentang ke kiri dan kanan. Di sayap kiri, sebuah lampu plafon menyala terang. Dari dekat, aku baru sadar. Cahaya lampu itu tidak bergetar. Tidak ada flicker. Tidak ada gerakan kecil. Tidak ada getaran apapun. Seolah-olah cahaya itu bukan dari listrik. Kami mulai buka satu persatu pintu kamar, sampai pandanganku berhenti di satu pintu. Pintu dengan stiker band, logo game, dan stiker kecil tengkorak kartun. Kamar remaja, gumam Tio pelan. Kayaknya kamar Dimas, Pak. Lanjutnya, gagang pintu terkunci. Lalu, Tio pun bekerja dengan alatnya. Dia membuka pintu kamar itu, lalu berbunyi klik pelan. Hembusan udara dingin keluar dari kamar itu. Padahal AC rumah sudah lama mati. Kamar Dimas penuh poster, buku pelajaran, dan kertas catatan. Semua tampak rapi di tempatnya, kecuali sesuatu yang mencolok ada di lantai. Sebuah lingkaran besar digambar dengan kapur hitam. Di sekelilingnya simbol-simbol kecil seperti tulisan asing. Di dinding puluhan foto keluarga Hartanto ditempel sembarangan. Hampir semua wajah disobek lalu dicoret. Beberapa foto Dimas juga disobek. Satu foto bahkan wajahnya hilang total. Dinding itu menghadap ke pusat lingkaran. Di lantai di tepi lingkaran ada secari kertas. Aku menunduk, mengambilnya pelan. Tulisan tangan remaja. Hurufnya terburu-buru. Jangan biarkan dia masuk. Jangan percaya cahaya di atas. Mereka pikir cuma butuh satu korban, tapi dia mau lebih. Begitu isi catatannya. Membaca itu membuat tenggorokanku mengering. Tio memanggilku lagi. Pak, ini ada buku aneh katanya. Di bawah meja kami menemukan buku catatan hitam. Saat ku buka, halaman pertamanya berisi gambar. Gambar sosok tinggi, kurus, tanpa wajah, berdiri di pojok kamar yang mirip kamar ini. Di atas gambar itu, Dimas menulis, "Dia di sana setiap malam." Halaman berikutnya, gambar koridor lantai 2 dengan jendela menyala.
gambar sosok-sosok gelap berderet menatap keluar. Lalu tulisannya adalah terangnya bukan dari lampu. Aku menutup buku itu pelan karena tengkukku terasa seperti disentuh bongkahan es. Apa arti semua ini? Ruangan yang terang bukan dari lampu. Berderet sosok-sosok gelap di jendela yang digambar oleh Dimas. Radio di bahuku berbunyi pelan. Pak Bayu dibawa bersih, tapi di ruang makan Papa harus lihat sendiri, kata suara dari radioku. Di ruang makan, di lantai bawah, sebuah meja panjang dengan 3 piring. Di atasnya, makanan yang sudah mengering, bukan sisa, bukan tinggal sedikit, tapi masih utuh, seperti belum disentuh sama sekali. Jam dinding di ruang makan berhenti di pukul jam 7.30. Tidak ada perlawanan, tidak ada pecahan kaca, tidak ada darah, hanya waktu yang seolah berhenti di dalam rumah itu. Saat aku berdiri di ruang keluarga, mataku menangkap sesuatu. Di lantai kayu ada garis tipis seperti celah di bawah karpet. Aku membukanya. Ternyata ada sebuah pintu kecil yang menyatu dengan lantai. Aku mengangkatnya dengan pelan, dan di bawahnya terdapat tangga kayu yang turun menuju kegelapan. Udara dari bawah tanah berembus keluar ke atas. Rasanya dingin dan terasa lembab. Ruang bawah tanah, kataku pada Tio. Sebelum turun, aku mendengar sesuatu. Bisikannya dekat sekali di telingaku. Jangan ke bawah, Pak. Di bawah dia sedang menunggu. Aku kaget. Kulihat Tio agak jauh di belakangku. Kurasa itu bukan suaranya. Suara itu terdengar di dalam pikiranku. Tapi aku memutuskan untuk melupakannya. Semua ini tidak masuk dalam logikaku. Kemudian aku kembali menoleh ke Andi. Dia terlihat pucat. Pak, Bapak dengar suara barusan, katanya. Aku hanya bertanya balik, suara apa? Aku tidak mengaku bahwa aku juga mendengar suara itu. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu kami mendengar hal yang sama, suara yang sama. Tapi sama sekali tidak ada logika yang seperti ini. Lalu aku pun turun ke bawah tanah. Satu persatu, setiap anak tangga berderit dengan pelan. Di dasar lorong terdapat sebuah pintu besi dengan lambang aneh, dan dari balik pintu terdengar 3 ketukan pelan. Tok, tok, tok. Lalu seperti ada telapak tangan yang menempel dari dalam. Logam pintu bergetar halus, dan aku merasakan sesuatu, bahwa sedang ada seseorang yang sedang menempelkan tangannya di sana, di balik pintu itu. Di ruangan bawah tanah yang penuh debu itu, kuputuskan untuk
Beberapa hari kemudian, kami kembali dengan tim yang lebih lengkap. Kali ini, pintu besi di ruang bawah tanah kami buka. Saat pintu terbuka, udara dingin hampir seperti menyentuh tulang. Di dalam bukan gudang, bukan ruang kerja, tapi ruangan ritual. Dindingnya penuh simbol, lingkaran, garis bengkok, tulisan asing. Di tengah lantai, lingkaran besar dari cat hitam dengan lilin-lilin yang padam. Di rak kecil ada buku bersampul kulit hitam. Lalu aku membukanya pelan. Catatan kecil di pinggir halaman ditulis dengan bahasa kita. Ritual pemanggilan entitas bayangan untuk perlindungan dan kelimpahan. Syarat awal, persembahan rasa takut, bukan darah. Syarat lanjutan, satu jiwa atas persetujuan. Halaman berikutnya, dia berjanji melindungi bisnis, keluarga kita, harta. Dia cuma minta satu, jangan pernah ingkar janji. Lalu tulisan lain lebih kasar dan lebih panik. Kami perlu satu, tapi dia meminta lebih. Dia tidak puas dengan orang luar, dia mau darah sendiri. Setelah membaca itu, aku memejamkan mata sejenak karena tiba-tiba semuanya terasa terlalu masuk akal. Sebenarnya ada apa dengan keluarga ini? Di dinding ruangan itu tampak puluhan foto para pegawai, pembantu, sopir, sebagian disilang merah. Di bawahnya tanggal-tanggal kecelakaan, orang hilang, dan catatan kecil di beberapa foto. Foto 1, tidak cukup. Foto 2, dia belum kenyang. Foto 3, dia mau rumah ini terus memberi. Saat aku berdiri di pinggir lingkaran, aku melihat seperti bayangan. Sosok perempuan, kurus, berdiri di tengah lingkaran. Aku begitu penasaran, apa maksud dari catatan-catatan kecil itu? Dia mau rumah ini terus memberi. Memberi apa? Sepertinya jawaban itu bisa kutemukan pada sosok wanita kurus di depanku itu. Rambutnya panjang, menutupi sebagian wajahnya. Ketika aku berkedip, dia mendadak menghilang. Tapi aku mendengar bisikan. Mereka pikir bisa menukar nyawaku untuk ketenangan mereka, kata perempuan itu di telingaku. Beberapa hari kemudian, aku membaca lagi buku catatan Dimas. Di satu halaman tulisannya lebih rapi. Aku tahu mereka berbohong. Kalimat pertama di catatan itu, mereka bilang ini cuma ritual untuk melindungi keluarga. Tapi aku dengar apa yang mereka bisikan di ruang bawah tanah. Mereka kira aku tidur. Papa bilang cukup kasih ketakutan ke dia. Bikin rumah ini penuh takut biar dia kenyang. Makanya Papa suka bikin orang stres di rumah ini. Suka marah,
suka merintah, suka memukul, suka menekan semua orang. Tapi lama-lama dia meminta lebih. Dia minta 1 jiwa di dalam rumah ini. Papa bilang, bisa orang lain, tamu, saudara, atau orang yang menumpang. Tapi perempuan bayangan itu datang dan bilang, kamu juga ikut. Nafasku memburu. Catatan itu begitu panjang. Aku pun melanjutkan setelah menghela nafas panjang. Papa dan Mama turun ke bawah. Mereka pikir aku tidur. Aku ngikut diam-diam. Mereka berdiri di lingkaran, membaca sesuatu dari buku kulit hitam. Mereka bilang mereka mau batalan perjanjian, tapi dia itu bilang gak ada pembatalan. Lampu padam, tapi aku masih bisa lihat perempuan bayangan itu muncul. Bukan 1, tapi banyak. Mereka tidak punya wajah, hanya lubang gelap. Dia bilang, kalau kalian menawar, aku akan mengambil semuanya. Dan rumah ini akan tetap lapar sampai ada keluarga baru yang datang dan berjanji lagi. Dan catatan pun berakhir. Di ruang analisis, kami menonton rekaman CCTV. Jam 19.15. Keluarga Hartanto duduk di meja makan. Semua tampak biasa. Jam 19.21. Bram dan Clara berdiri, berjalan ke arah ruang bawah tanah. Dimas sendiri di meja makan. Jam 19.23. Dimas mematikan lampu. Seharusnya ruangan gelap karena lampu sudah dimatikan. Tapi tidak, ada cahaya samar dari sudut ruangan yang bukan dari lampu. Jam di sudut layar berhenti di jam 19.24. Tapi video masih bergerak. Dimas menatap ke arah kamera. Matanya terlihat kosong. Bayangan-bayangan mulai muncul di sudut ruangan, seperti asap hitam yang merayap di dinding. Di salah satu sudut frame muncul sosok perempuan. Rambutnya panjang menutupi wajahnya. Kepalanya terlihat miring, seperti sedang memperhatikan kamera. Lalu dalam satu frame, Dimas masih ada. Frame berikutnya, kursi yang diduduki Dimas kosong. Dimas menghilang. Penyelidikan resmi akan masalah keluarga itu pelan-pelan menjadi buntu. Kasus sampai ditutup sebagai hilang tanpa jejak. Tapi aku terasa tidak tenang. Suatu malam aku datang lagi ke villa itu sendirian. Rumah sepi, pagar tertutup, lampu-lampu mati, kecuali satu. Lampu koridor di lantai 2 menyala lagi. Pada aliran listriknya sudah diputus teknisi. Aku naik ke lantai 2. Jantungku berdetak dengan keras. Di depan kamar Dimas, aku mendengar suara langkah di dalam kamar. Kursi digeser, seseorang
mondar-mandir saat pintuku buka. Kamar kosong. Lingkaran kapur masih di lantai. Foto-foto masih di dinding, masih tergantung. Kupanggil pelan, "Dimas." Tidak ada jawaban. Lampu kamar berkedip sekali, 2 kali, lalu padam. Senterku ikut mati. Radioku ikut padam. Gelap total. Dalam kegelapan itu, aku melihat noda hitam muncul di sudut kamar. Noda itu membesar, membentuk sosok perempuan dengan rambut panjang. Kakinya tidak menyentuh lantai. Di belakangnya muncul sosok lain. Dimas. Wajahnya pucat, matanya gelap. "Pak," kata remaja itu. Suaranya terdengar di kepalaku, bukan di telingaku. "Bapak seharusnya nggak di sini," kata Dimas lagi. Di belakang Dimas ada Bram dan Clara. Mereka berdiri seperti orang yang sudah tidak punya pilihan. Perempuan bayangan tertawa tanpa suara. Aku merasa seakan ada tangan yang meremas kuat di leherku. Dunia berputar dan gelap. Aku terbangun dengan napas terengah. Aku di dalam mobil patroli. Siang hari, sendirian. Jam di dashboard pukul 11 siang. Villa di seberang jalan terlihat tenang. Lampu lantai 2 mati. Kupikir mungkin semua hanya mimpi. Sampai aku melihat leher kiriku ada bekas jari, 5 garis merah, seperti bekas cengkeraman. Di jok sebelah tergeletak sebuah buku kecil bersampul hitam. Di dalamnya halaman pertama, tulisan tangan Dimas. "Pak, jangan biarkan keluarga berikutnya bikin perjanjian baru." Di bawahnya ada tulisan lain. Tulisan itu mirip tulisanku sendiri. Kisah ini belum berakhir, karena setiap kali aku menulis laporan, ada yang mengubahnya. Begitu bunyi catatannya. Malam itu di kantor, setiap kali aku menulis tentang ritual, tentang ruang bawah tanah keluarga Hartanto, tulisan itu terhapus sendiri, diganti kalimat standar, dingin, birokratis. Dan di bagian paling bawah laporan muncul kalimat yang tidak bisa kuhapus. Kasus ini ditutup sebagai hilang tanpa jejak. Tapi bagi yang membaca, tapi jika suatu hari kamu melihat rumah besar dengan lampu lantai 2 yang tidak pernah padam, jangan dekati, karena mungkin rumah itu sedang lapar. Sampai hari ini, setiap kali aku memejamkan mata, aku masih bisa melihat koridor lantai 2 keluarga Hartanto. Cahaya lampu yang dingin dan sosok perempuan yang berdiri di ujungnya menungguku untuk kembali ke sana. Jika suatu saat kamu melewati sebuah rumah besar dan lampu lantai 2-nya masih menyala tanpa alasan, jangan penasaran, jangan dekati,